Realme C75 siap meramaikan pasar HP kelas menengah. HP ini hadir dengan spesifikasi yang sangat menjanjikan, terutama pada segi ketahanannya terhadap berbagai kondisi cuaca. Realme C75 resmi dijual di Indonesia pada tanggal 12 Desember 2024 dengan harga 2 jutaan. Penasaran apa saja kelebihan dan kekurangan HP Realme C75? Yuk langsung saja simak ulasannya. Pertama, bodi tahan banting. Kelebihan utama dari Realme C75 terletak pada keandalan pemakaian yang tinggi. HP ini mempunyai bodi yang sangat tangguh untuk mengerjakan berbagai macam aktivitas. Bodinya sudah mengemas fitur tahan air dan debu. Bahkan terdapat 3 sertifikat berbeda, di mana meliputi IP66, IP68, dan IP69 yang akan memastikan perangkat mampu bertahan dalam skenario berbeda-beda. HP ini juga dilengkapi teknologi Sonic Wave Water Ejection yang diklaim dapat mengeluarkan lebih dari 50% air berlebih dari lubang speaker. Bodinya juga sudah diberikan perlindungan Armor Shell Protection dan Armor Shell Glass dengan ketahanan benturan hingga 2,6 kali lipat dari generasi sebelumnya. Kerennya lagi, HP ini telah memperoleh sertifikasi ketahanan dari TÜV Rheinland dan lulus uji tahan guncangan kelas militer. Kedua, baterai jumbo pengisian cepat. Tak cuma juara soal ketangguhan, tapi juga soal daya. Karena Realme C75 sudah dibekali baterai jumbo 6000 mAh. Kapasitasnya ini terbilang badak dibanding kapasitas baterai HP di kelasnya. Selain itu, diberikan jaminan kesehatan baterai yang akan tetap terjaga meski sudah melewati masa pemakaian hingga 4 tahun. Kesehatan baterainya tidak akan ada di bawah 80%. Hal tersebut membuat Realme C75 cocok buat orang yang mencari HP untuk penggunaan jangka panjang. Menariknya, HP ini sudah dibekali fitur pengisian cepat 45 watt yang diklaim dapat mengisi ulang baterai hingga penuh dalam waktu 90 menit. Hanya dengan mengisi daya 5 menit, HP ini sudah bisa digunakan untuk melakukan panggilan telepon selama 3 jam. Ketiga, tampilan desain minimalis. Realme C75 mengusung tampilan desain yang minimalis. Bodi belakangnya dihiasi modul kamera persegi panjang yang berisi 3 lingkaran tersusun rapi secara vertikal. Bodi bagian belakangnya ini bertekstur lembut. Hal ini membuatnya terasa halus dan tidak mudah meninggalkan noda sidik jari. Ketika HP ini digenggam, rasanya cukup nyaman karena bagian tepinya sedikit melengkung. Meski desainnya flat, tidak ada kesan tajam saat menggenggamnya. Bobotnya juga cukup enteng, sehingga pengguna tidak cepat merasa lelah meski menggunakan HP dalam waktu lama. Yang menarik, bodinya memiliki pola garis yang memperlihatkan perubahan cahaya, membuatnya jadi lebih dinamis. Realme C75 ini hadir dalam 2 varian warna yang terinspirasi dari warna kekuatan alam, yakni Lightning Gold yang terlihat bersinar dengan kesan hangat dan Storm Black yang terlihat lebih netral dan misterius. Keempat, konfigurasi memori luas. Realme C75 sudah dilengkapi dengan dukungan memori yang luas untuk menunjang berbagai aktivitas penggunanya. Kapasitas RAM maupun penyimpanannya sudah cukup untuk pemakaian di masa sekarang. Di Indonesia, Realme C75 hadir dengan varian RAM 8GB yang bisa diperluas sampai 16GB dengan memanfaatkan fitur Dynamic RAM Expansion. Sementara untuk penyimpanannya, HP ini hadir dalam varian memori 128GB dan 256GB. Terdapat slot kartu microSD yang dapat digunakan apabila memerlukan kapasitas yang lebih besar. Kelima, kamera bisa diandalkan. Di sektor fotografi, Realme C75 dibekali kamera utama 50MP yang mendukung PDAF untuk pertahankan fokus saat memotret. Ada hal menarik pada aplikasi kamera bawaannya. Terdapat berbagai fitur optimasi, seperti mode malam, mode potret, panorama, slow motion, time-lapse, hingga text scanner. Selain itu, ada juga mode pro baik untuk foto maupun video. Pengguna dapat mengatur kamera secara manual untuk menghasilkan foto yang sesuai dengan keinginan. Tersedia juga akses untuk mengambil foto dengan format RAW. Singkatnya, HP ini punya kamera utama yang sudah oke untuk penggunaan sehari-hari. Gambar yang dihasilkannya cukup baik untuk HP di kelas harganya. Mulai dari warna, detail, hingga ketajaman bisa ditampilkan dengan cukup baik. Keenam, layar luas dan mulus. Pada bagian layar, Realme C75 dibekali panel yang sudah mendukung pengaturan refresh rate tinggi. Oleh karenanya, kita bisa menikmati video atau bermain game dengan lebih menyenangkan. Layarnya sendiri sudah mendukung refresh rate 90Hz. Dengan begitu, konten game atau video akan ditampilkan dengan animasi gambar yang benar-benar terlihat mulus. Di sisi lain, dimensi layarnya juga terbilang sangat luas. Berukuran 6,72 inci dengan resolusi Full HD 1080x2400 pixel. Berkat kerapatan pixelnya yang tinggi, layarnya dapat menampilkan konten secara lebih jelas. Sebagai HP kelas entry, Realme C75 tentu tidak akan tampil sempurna. Terdapat beberapa kekurangan yang bisa jadi bahan pertimbangan sebelum membeli. Inilah
Inilah kekurangan Realme C75 yang wajib diketahui. Pertama, memori masih eMMC. Cukup disayangkan, jenis memori yang digunakan Realme C75 masih berjenis eMMC. Padahal beberapa HP entry di kelasnya sudah menggunakan memori UFS. Penggunaan memori UFS tentu akan lebih cepat soal baca dan tulis dibandingkan eMMC. Kedua, dapur pacu ketinggalan. Meskipun Realme C75 menggunakan chipset yang tergolong baru, sayangnya kinerja HP ini ketinggalan jika dibandingkan dengan berbagai HP menengah di rentang harganya. Chipset Helio G92 Max yang digunakannya hanya mampu menghasilkan skor AnTuTu di angka 260 ribuan. Padahal HP di kelasnya rata-rata berhasil menembus lebih dari 300 ribu. Ketiga, speaker masih mono. Realme C75 hanya dilengkapi dengan mono speaker. Ini mengurangi kualitas audio saat menonton atau bermain game. Apalagi jika speakernya tertutup, suaranya bakal mendem. Keempat, layar masih IPS. Meskipun Realme C75 sudah memberikan kualitas yang oke lewat layar IPS, tapi tentu kualitasnya tidak setara dengan layar AMOLED yang lebih hemat daya dan menawarkan kontras warna yang lebih tinggi. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan Realme C75, maka kita bisa memutuskan apakah HP ini layak dibeli atau tidak. Oke, terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Sampai berjumpa lagi di video menarik berikutnya. See you!